Selebriti Nia Ramadhani bersama Yayasan Kita akan mengadakan pagelaran acara konser virtual bertajuk Kreasi atau Kreatif dalam Berdonasi. Acara konser musik virtual ini mengajak seluruh masyarakat untuk membantu para pekerja seni budaya yang terdampak COVID-19 yang ada di Indonesia. Konser musik virtual bertajuk Kreasi ini rencananya akan menampilkan sejumlah artis papan atas tanah air. Selain itu juga konser virtual akan dihadiri para pekerja seni budaya, seni musik jalanan, pekerja musik tari, dan disabilitas. Acara konser musik virtual ini bisa disaksikan langsung via streaming di channel YouTube Yayasan Kita pada tanggal 26 Juli 2020 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Karena seperti yang kita semua alamin dari pandemi corona ini kan kita pertamanya itu ini tuh berawal pada saat home quarantine malahan gitu. Jadi kita lagi di rumah gitu, terus gitu ngobrol-ngobrol lewat virtual udah gitu. Terus aku menyampaikan kalau aku pribadi soalnya mempunyai yayasan atau membangun sebuah yayasan tuh kayak menurut aku udah impian sejak lama gitu. Terus udah gitu nggak tahu kenapa kayak pengen share aja gitu cerita itu ke teman-teman. Ternyata tuh mereka ini juga ada keinginan yang sama di dalam hatinya gitu. Cuman kan emang kita suka kadang-kadang kalau misalkan zaman sekarang kalau pengen ngajakin temen kegiatan sosial suka takut dikatain sok baik loh gitu gitu. Tapi aku kemarin kayak rada berani jadi ngomong ternyata disambut dengan baik. Jadi dari situ kita mulai melakukan satu gerakan. Tapi itu belum menjadi sebuah yayasan. Menjadi sebuah yayasan itu kita baru malah ini adalah kegiatan pertama setelah menjadi yayasan gitu. Hampir seluruh aktivitas masyarakat terganggu akibat pandemi COVID-19 termasuk aktivitas para pekerja seni budaya. Namun selebritis tanah air Nia Ramadhani melalui Yayasan Kita tetap dapat berkreasi. Dalam waktu dekat, Yayasan Kita akan mengadakan konser musik virtual yang bertajuk Kreatif dalam Berdonasi. Selebritas tanah air Nia Ramadhani dan Yayasan Kita dalam waktu dekat akan menggelar acara donasi yang dikemas dalam bentuk konser musik virtual di tengah pandemi corona yang kini mengganggu berbagai sektor kehidupan. Konser virtual ini akan menghadirkan sederet selebriti papan atas tanah air serta menampilkan para pekerja seni ibu kota. Acara ini akan disiarkan secara live streaming di YouTube Kita Turut Andil pada hari Minggu 26 Juli 2020 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Rencananya konser musik virtual Kreasi ini akan diramaikan oleh Titi DJ, Krisdayanti, Rosa, Andin, Vidi Aldiano, Gamaliel, Ayu Dewi, Andi Yanata, Jovi Adiguja, Luna Maya, Gading Martin, Patricia Gau, Naura dan Neona, Jessica Iskandar, Uus, dan Karina Syahna. Selain itu, konser juga akan memberikan kesempatan kepada para pekerja seni disabilitas dan musisi jalanan untuk berkolaborasi bersama para artis ibu kota. Melalui konser ini, Nia Ramadhani dan Yayasan Kita berharap masyarakat dapat memberi donasi untuk membantu para pekerja seni budaya yang ada di Indonesia. Yayasan Kita adalah sebuah yayasan yang menginisiasi program Kita Turut Andil. Sejumlah kegiatan secara rutin dilakukan untuk membantu berbagai pihak yang terdampak pandemi COVID-19. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, akibat pandemi COVID-19, hampir semua sektor kehidupan masyarakat terganggu, termasuk para pekerja seni budaya. Namun, selebritis tanah air, Nia Ramadhani melalui Yayasan Kita mengambil inisiatif untuk tetap berkarya di tengah pandemi COVID-19. Dalam waktu dekat, Yayasan Kita akan mengadakan konser musik virtual yang bertajuk Kreatif dalam Indonesia. Dalam berdonasi juga ya Tisa ya, yang luar biasa ini ya. Apa sebenarnya tujuan konser musik virtual yang akan disajikan live streaming di YouTube Kita Turut Andil pada hari Minggu 26 Juli 2020 pukul 7 malam. Kita akan berbincang langsung dengan pendiri Yayasan Kita, Nia Ramadhani. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Nia Ramadhani. Waalaikumsalam, selamat sore. Luar biasa ini, kami apresiasi. Tapi kami ingin tahu juga ini Mbak Nia, apa sebenarnya menjadi latar belakang digelarnya konser musik virtual ini Mbak?
tadi mau meralat sedikit, namanya kreasi kreatif dalam berdonasi gitu kepanjangannya. Baik. Gitu. Nah, Bisa dijelaskan juga ini, Mbak Nia, latar belakang awalnya seperti apa? Oke, jadi pertama gini, karena kita di yayasan kita ini semuanya adalah pekerja seni. Terus dari situ kita ngobrol-ngobrol pada saat pandemik itu banyak banget dari teman-teman kita tuh yang kayak show-nya di cancel. Berawal dari situ sih, gila ya, jadi kayak nggak ada apa-apa. Terus dari situ kita mulai lebih spesifik lagi, kepikiran sama yang kayak gamelan, reog, dan juga dalang. Itu yang sekarang tiga sektor itu yang kita tuju untuk menyerahkan donasi. Nah, kenapa kepikiran mereka? Karena pertama ini, sebelum masa pandemik ini, menurut saya dan menurut teman-teman itu kayak gamelan atau seni budaya itu udah mulai tertinggal sama era modern kan, udah mulai hampir terlupakan lah gitu. Karena kayak kita aja lebih seneng, lebih ke barat-baratan gitu. Nah, dari situ terus pikir, itu aja mereka udah mungkin udah berkurang banget kerjaannya, apalagi pada saat masa pandemi, karena kayaknya mostly kayak pekerja seni itu membutuhkan banyak orang kan, kayak mereka membutuhkan mata yang melihat, nonton, atau kalau gamelan nggak mungkin sendiri gitu. Jadi kayaknya kepikiran ke situ. Terus udah gitu mulailah mikir gimana caranya untuk menggalang dana, mengajak orang-orang untuk ikut mulai berpartisipasi dan juga mulai care juga sama budaya kita gitu. Nah, dari situ mulailah kita akhirnya lahirlah kreasi ini gitu. Jadi kayak virtual music concert tapi untuk menggalang dana untuk nantinya dikasih ke reog, dalang, dan juga gamelan gitu. Artinya tujuannya memang hanya untuk seniman-seniman tradisional yang sangat terpinggirkan, semakin terpinggirkan ketika pandemi ini, begitu ya? Betul, betul. Nah, kita boleh tahu nggak siapa saja sih katanya artis-artis papan atas ini dilibatkan dalam konser musik virtual ini? Siapa saja mereka? Ada banyak banget, makanya, dan mereka sama sekali tidak memungut biaya gitu ya. Jadi mereka benar-benar ngelakuinnya sukarela. Jadi kita sangat-sangat bersyukur. Ada Mimi Krisdayanti, ada Titi DJ, ada Rosa, Vidi Aldiano, Andin, Gamaliel, Luna Maya, Jessica Iskandar, Gading Martin, Ayu Dewi, insya Allah nggak ada yang ketinggalan tuh, Uus, Naura Neona, terus ya kayaknya gitu. Sama saya ikutan nggak? Keikut nggak ya? Menarik sekali ini ya Mbak Nia ya. Sesaat lagi Mbak Nia, kita juga ingin nanya nih, bagaimana caranya agar masyarakat bisa berpartisipasi, ingin berdonasi melalui acara ini. Usai jeda berikut ini pemirsa, hanya di Kabar Petang. Terima kasih pemirsa Anda kami bersama kami. Kita masih bersama dengan Nia Ramadhani. Kita ingin tahu nih, kalau publik ingin berdonasi ketika menyaksikan acara tersebut, caranya bagaimana ya, Mbak Nia? Ini mati, mendingan dipakai handphone, Mbak. Baik, kalau kita lihat acaranya seru sekali ya di saya ini. Beragam artis papan atas, bahkan ada musisi jalanan, kemudian yang biasanya tampil dalam konsep tradisional digabungkan juga berkolaborasi dengan yang modern musiknya. Luar biasa. Kalau kita bacakan yang tampil ini banyak sekali. Mulai dari ada nama Titi DJ, Krisdayanti, Rosa, Andin, Vidi Aldiano, Gamaliel, Ayu Dewi, Andianata, pekerja musik jalanan yang tadi saya sebutkan juga di saya, dan disabilitas, pekerja seni tari, semuanya dilibatkan dalam acara di sini. Dan tentu tadi goalnya juga sangat luar biasa. Tadi disampaikan bahwa ini ingin memberikan perhatian yang lebih di masa pandemi ini kepada para musisi musisi tradisional yang bisa dibilang tadi disampaikan bahwa kurang mendapatkan tempat saat ini, tetapi ketika ada pandemi ini justru semakin termarginalkan, begitu ya Andro ya. Nah, diharapkan dengan melalui konser ini sedikitnya seniman-seniman Indonesia ini bisa membantu para musisi jalanan. Dan nanti masyarakat bisa melihat juga ini live streaming di YouTube Kita Turut Andil. Mungkin jika Anda yang ingin subscribe sekarang juga bisa ya, saya. Kita Turut Andil. Nanti teman-teman bisa menonton langsung, bahkan kita juga bisa berpartisipasi, berdonasi. Nah, tadi kan kita bertanya nih ke Nia Ramadhani, bagaimana sebenarnya cara berdonasi agar masyarakat bisa terlibat dalam acara amal ini, saya. Nah, kita coba tanyakan dulu apakah saat ini sudah tersambung. Yang pasti akan ada mekanisme donasi yang tentunya ini akan memberikan manfaat luar biasa ya bagi para musisi. Nah, rencananya ini nanti konser akan diadakan pada akhir pekan ini, Andro. 26 Juli 2020 dicatat tanggalnya jam 7 malam Tisa, dan
Tidak perlu jauh-jauh Cukup pergi ke duduk lokasi. tenang saja, karena nanti yayasan kita kali ini akan mengajak kita untuk turut andil dalam membantu para pekerja seni budaya Indonesia dan mengapresiasi para pekerja seni lainnya. Caranya hanya nonton di YouTube channelnya Kita Turut Andil, dan ini akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juli. Catat tanggalnya 26 Juli 2020 jam 7 malam di YouTube channelnya Kita Turut Andil. Itu kita sudah kasih tahu siapa saja tadi artis-artis papan atas Indonesia bersama dengan sejumlah musisi-musisi lainnya yang akan berkolaborasi di atas satu panggung pada pukul 7 malam di hari akhir pekan. Jadi catat, kalau nggak punya agenda apapun, pokoknya harus ditonton ini ya konser musiknya Mbak Nia sekaligus Ramadhani, jangan lupa masyarakat donasinya. ada juga yang bertanya, Mbak, bagaimana agar bisa terlibat ikut berdonasi dalam acara ini? Mbak Nia mungkin bisa jelaskan. Sekarang kan zamannya udah digital nih gitu, jadi kita menjelang sampai dengan hari Minggu memang setiap hari ada acara Road to Kreasi, itu live Instagram di pada saat pokoknya setiap rangkaian kreasi selalu ada kayak barcode-nya gitu, jadi sebenarnya tinggal di scan udah gitu bisa langsung masukin nominal angka yang diikhlaskan untuk disumbangkan gitu, jadi semuanya ada digital dan ada barcode-nya. Dan kalau misalkan pada saat lagi nggak ada tayangan mungkin bisa buka ke Instagramnya kita kali ya di kita.turutandil. Nah itu nanti akan berlangsung selama berapa lama konser musiknya, dari jam 7 malam sampai jam berapa? 1 jam. Jadi selama nonstop itu nanti pada saat live juga barcode-nya akan selalu ada, jadinya bisa langsung dengan gampang, dengan mudah untuk mendonasikan sumbangannya gitu. Baik, Mbak Nia, kita juga ingin tahu selain konser musik virtual ini, apa saja sebenarnya kegiatan Yayasan Kita Andil ini yang Anda dirikan ini, Mbak Nia? Sebenarnya sih kita one at a time ya gitu, karena kan juga ini bukan sebuah bisnis yang mengejar target gitu, jadinya memang kita lakukan secara semampu kita, terus udah gitu cuman at least kita sudah pada saat membuat yayasan kan kita sudah mendedikasikan sebagian dari waktu kita untuk komit untuk bisa memikirkan kepentingan orang lain dibandingkan kita gitu kan, jadinya nggak yang kayak jor-joran harus terus kayak besar-besaran kayak gitu, enggak, cuman at least stabil lah gitu. Mudah-mudahan kita setiap at least dalam sebulan ada 1 kali kegiatan, enggak melulu harus besar, karena kan menurut aku donasi itu tidak dilihat dari besar sama kecilnya gitu, at least kita memulai. Oke, ya ini luar biasa Andro ya, seorang Nia Ramadhani, cantik, peduli sesama masyarakat Indonesia begitu, ketika di tengah pandemi ini memikirkan nasib orang lain begitu, berusaha menggerakkan seluruh energi begitu, teman-temannya semua digerakkan dalam satu wadah yang sama untuk berdonasi. Tapi kita ingin tahu bagaimana agar publik di luar sana juga bisa turut berpartisipasi dalam yayasan kita ini, bukan hanya mungkin dari sekedar men-scan barcode saja. Oke. Nah tadi yang sebelumnya bilang kayak kita yayasan kita dalam masa pandemik ini bikin kayak gini repot-repot. Sebenarnya menurut aku kita di masa seperti ini, kita yang sehat. Kenapa kita sehat? Pasti ada maksudnya Tuhan yang lain. Maksud saya, kenapa kita sehat? Harusnya kesehatan itu bisa digunakan untuk sesuatu yang baik gitu. Jangan kita mumpung sehat udah gitu tapi kita biasa-biasa aja. Jadi saya pengen ngajak itu sih anak-anak muda. Nah, untuk kalau misalkan anak muda satu Indonesia pengen gabung ke yayasan Kita Turut Andil, memang itu kita sih pengen tujuannya. Makanya sekarang ini kita pengen membranding atau membuat satu paradigma baru kalau anak yayasan tuh bisa keren loh gitu. Karena kalau kemarin-kemarin kayaknya kalau misalkan dengar anak yayasan atau enggak diajarkan kegiatan sosial, kayak saya nggak ngomongin orang lain, cuman mungkin kalau saya pribadi kayak acaranya ngapain ya, bosan nggak ya gitu. Tapi melalui ini, karena ini adalah setelah menjadi yayasan, ini adalah acara pertama gitu. Nah kita pengen kasih lihat kalau yayasan bisa loh bikin acara yang keren, yang seru gitu. Nah dari sini kedepannya kita lihat mungkin insya Allah bisa banyak yang gabung. Terus udah gitu gabung dalam arti mereka juga bisa menyumbangkan ide-ide gimana caranya kita bisa berpartisipasi dalam membantu dan meringankan beban orang lain gitu. Oke, kalau untuk sekarang kami doakan sukses nih Mbak Nia, kan sepertinya sudah matang sekali secara konsep. Amin, tapi makasih. Kalau untuk ke depan, Iya, amin. Mbak Nia, ini kan kegiatan pasti berkesinambungan. Ya. Ada acara-acara selanjutnya yang ingin menggerakkan teman-teman selebriti yang memiliki secara modal, kemudian pengikut juga banyak di sosial media kan, agar ya tergerak hatinya untuk
beramal di acara ini, Mbak Nia? Upayanya apa saja, Mbak Nia, sejauh ini? Sebenarnya ini surprisingly ini adalah menjalankan ini buat saya pribadi mempunyai satu arti yang tersendiri karena saya mengalami proses yang sangat-sangat luar biasa. Kayak sekarang ini ngelihat mereka semua artis-artis itu ternyata sebegitu mudahnya untuk mengulurkan tangannya gitu melalui dengan kemampuan mereka. Karena aku tuh nggak perlu repot-repot, kayak benar-benar aku cuma jelasin aku niatnya begini, ayo mau nggak? Dan semuanya mau gitu. Padahal aku nih acara ini bukan kayak virtual Zoom, virtual yang lain yang kayak cuman kayak video call kayak gitu doang. Karena aku benar-benar walaupun di rumah semuanya produksinya aku ambilnya benar-benar serius gitu. Jadi mungkin kalau tadinya tuh awal-awal agak takut mereka kerepotan atau enggak. Nah ternyata mereka itu artis-artis dengan nama-nama besar ini sangatlah mempunyai hati yang sangat mulia dan jadinya alhamdulillah kalau mereka itu mempunyai pengikut yang banyak ya jadi akan semakin banyak lah orang-orang baik karena kan idola-idola mereka ini ternyata hatinya mulia-mulia gitu. Oke. Nah Mbak Nia, ini kan pasti konsernya sangat menarik, peminatnya juga banyak begitu ya. Ini konser akan direcord nggak? Nah kalau misalnya kita mau nonton siaran tundanya begitu, siaran yang diundurnya, ini bisa nggak sih? Kita pada saat kita ngajak artis-artis ini itu rights di kita cuman pada saat live saja gitu. Jadi kita nggak akan sampai sejauh ini kita tidak ada pembicaraan akan di rerun atau di record atau seperti apa gitu dari kita pribadi. Jadi pada saat live aja. Jadi jangan ketinggalan nih kesempatannya sekalian lihat hasil karya anak yayasan zaman sekarang. Luar biasa. Terima kasih banyak pendiri yayasan kita Nia Ramadhani sudah bergabung di Kabar Petang. Dicatat tanggalnya pemirsa, tanggal 26 Juli jam 7 malam. Anda bisa menyaksikan konser secara virtual dengan beragam sekali, banyak sekali musisi papan atas ya Tisa ya. Dan jangan lupa donasinya karena itu akan bermanfaat sekali untuk orang yang sangat-sangat membutuhkan di masa pandemi ini. Sekali lagi terima kasih Mbak Nia atas waktunya. Selamat sore, semoga konsernya berjalan sukses dan lancar. Terima kasih buat dukungannya semua teman-teman TV One. Iya. Amin, terima kasih.